Pertama, di sini sudah aku siapkan 2 buah apel. Kemudian untuk apelnya bisa kita kupas kulitnya menggunakan alat pengupas buah atau sayur seperti ini. Jika teman-teman gak ada alat pengupas ini, bisa juga dikupas menggunakan pisau ya. Di sini aku menggunakan jenis apel Fuji. Teman-teman bisa menggunakan apel apa aja, bisa menggunakan apel mana lagi atau apel gala. Jadi disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Nah, ini kedua apelnya sudah aku kupas kulitnya, kemudian mau aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu aku potong lagi seperti ini. Untuk cara memotongnya lihat di video aja ya teman-teman. Setelah itu aku mau potong buah apelnya menjadi bentuk kotak-kotak kecil seperti ini. Jadi dari 2 buah apel ini aku bisa dapat apel sebanyak ini ya teman-teman. Tahap selanjutnya, di sini sudah aku siapkan teflon. Kemudian kita masukkan buah apel yang sudah kita potong sebelumnya ke dalam teflon. Lalu kita tambahkan 50 gram gula aren. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1/4 sendok teh kayu manis bubuk. Lalu semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata. Ini untuk mengaduknya kondisi kompor mati ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan air. Kemudian buah apelnya ini bisa kita masak di kompor menggunakan api sedang. Dan bisa kita aduk-aduk seperti ini, tunggu sampai buah apelnya ini mengeluarkan air ya teman-teman. Setelah buah apelnya mengeluarkan air, bisa kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau bisa juga diganti menggunakan mentega. Lalu kita aduk hingga tercampur rata dan tunggu hingga margarinnya meleleh ya teman-teman. Nah, di sini margarinnya sudah meleleh, jadi aku mau buat bahan isiannya itu mengental sedikit. Di sini aku sudah buat larutan 1 sendok makan maizena yang sudah ditambahkan air secukupnya. Lalu kita masukkan ke dalam teflon dan kita aduk cepat seperti ini. Aduk-aduk terus sampai bahan isiannya ini mengental ya teman-teman. Nah, ini sudah mengental, kita matikan api kompornya. Untuk bahan isiannya ini kita sisihkan terlebih dahulu atau kita pindahkan ke wadah dan biarkan hingga dingin ya teman-teman. Tahap selanjutnya, di sini sudah aku siapkan wadah yang cukup besar. Kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Dan bagian tengahnya kita buat berlubang sedikit seperti ini. Lalu kita tambahkan 110 ml air. Tambahkan 75 ml minyak sayur. Dan kita aduk kembali menggunakan spatula seperti ini hingga tercampur rata. Aduk-aduk terus sampai membentuk sebuah adonan ya teman-teman. Nah, di sini sudah membentuk sebuah adonan. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya. Uleni adonan sampai adonan ini menyatu dan juga kalis. Untuk menguleni adonannya nggak perlu sampai kalis elastis ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kalis. Selanjutnya adonan yang sudah kita buat ini, sebut saja adonan A, kita tutup menggunakan plastik dan kita istirahatkan di suhu ruang selama 30 menit. Selanjutnya aku mau buat adonan B. Di sini sudah aku siapkan wadah yang cukup besar. Tambahkan 130 gram tepung terigu. Tambahkan 80 gram margarin. Kemudian kedua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula seperti ini. Nah, setelah tercampur rata, selanjutnya bisa kita uleni menggunakan tangan sampai membentuk sebuah adonan dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Nah, ini dia sudah membentuk adonan ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita bungkus menggunakan plastik seperti ini. Setelah dibungkus menggunakan plastik, kemudian kita istirahatkan di suhu ruang selama 15 menit. Kedua adonan ini sudah selesai aku istirahatkan dan sudah aku bagi menjadi 10 bagian sama rata. Kemudian aku ambil adonan A dan aku pipihkan menggunakan tangan seperti ini. Lalu masukkan adonan B ke dalam adonan A dan kita tutup adonan B nya seperti ini.
Selanjutnya untuk adonannya ini kita bentuk agak lonjong seperti ini. Untuk caranya langsung saja lihat di video ya teman-teman. Kemudian adonannya bisa kita gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Jika teman-teman gak ada rolling pin, bisa juga digilas menggunakan botol atau bisa juga menggunakan gelas. Gilas adonan memanjang seperti ini, kemudian kita balik adonannya dan kita gilas kembali memanjang seperti ini. Usahakan jangan sampai adonannya robek ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita gulung adonannya sambil dipadatkan ya teman-teman. Untuk caranya seperti ini. Kemudian adonannya kita gilas kembali. Gilas adonan memanjang seperti ini. Untuk caranya masih sama, lihat di video saja supaya lebih jelasnya. Dan usahakan jangan sampai robek adonannya. Setelah adonannya selesai kita gilas, terakhir bisa kita gulung kembali adonannya seperti ini. Untuk caranya juga masih sama. Setelah selesai kita gulung seperti ini, bisa kita padatkan ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Nah ini hasilnya. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan seterusnya sampai semua adonan yang sudah kita buat tadi selesai kita bentuk ya teman-teman. Untuk cara-caranya juga masih sama. Nah ini dia hasilnya, semuanya sudah selesai kita bentuk. Aku ambil satu buah adonan, kemudian aku potong menjadi dua bagian seperti ini. Ambil satu bagian dan aku gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk menggilasnya ini ada caranya ya teman-teman. Satu, bagian tengahnya itu harus lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Nah ini setelah selesai kita gilas, kemudian bisa kita balik dan kita tekuk sedikit seperti ini. Lalu kita isi menggunakan bahan isian yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kita lipat seperti ini. Kemudian kita bentuk seperti ini. Untuk cara membentuknya lihat saja di video, ini mudah banget kok. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet, bisa juga menggunakan cetakan pastel. Bisa dibeli di e-commerce atau di toko bahan kue. Nah ini setelah selesai kita bentuk ya teman-teman. Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai aku bentuk. Dan dari satu resep ini aku bisa dapat 20 pieces. Dan untuk bahan isiannya tadi masih ada sisa sedikit ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Untuk menggorengnya ini aku menggunakan api sedang ya teman-teman. Dan pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Jangan lupa dibolak-balik seperti ini supaya matangnya lebih merata. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan seterusnya sampai semuanya selesai kita goreng ya teman-teman. Ini dia hasilnya setelah selesai aku goreng. Dan ini enggak aku goreng semuanya, ada beberapa yang aku simpen di kulkas. Yuk langsung saja bisa kita coba ya teman-teman. Bismillah. Rasanya itu enak. Kulit luarnya itu tuh renyah ya teman-teman, super renyah, nggak keras sama sekali. Dan dalamnya itu manis, gurih, dapat tekstur dari buah apelnya. Ini cocok banget untuk cemilan anak-anak di rumah atau bisa juga dijadikan ide jualan. Recommended banget, kalian wajib coba. Makasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.